محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa bidzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati. Nawaitu ta'alam wa ta'alim wa tadakkur wa tadbir wa nafa'a wa intifa' wa lifada wa istifada wa hasanatan wa sunnah kitabillah wa sunnah rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala khair ittiba' wa shillahi wa maradihi wa qurbihi thawaban subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Fatabayyana anna al-mu'mina kamilan la yaqdir an yumlika nafsahu inda musyahadatil munkarati hatta yughayyiraha aw yuhala bainahu wa baina dhalik bima la taqata lahu ala daf'ihi. Kemarin telah sedikit dibahas tentang yaitu bab amar ma'ruf nahi munkar, dan di mana kita dianjurkan untuk mengikuti yaitu salah satu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau tidak pernah marah untuk pribadinya, akan tetapi marahnya beliau karena daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita memiliki ghirah terhadap agama, cemburu terhadap agama ketika agama kita, yaitu ada seseorang daripada yang berbuat mungkar ada di depan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji daripada orang-orang mukmin dalam sifat dalam Al-Qur'an, daripada sifat sejati orang mukmin, yaitu diantaranya adillatin 'alal mu'minin, mereka itu sangat lemah lembut terhadap sesama orang mukmin, a'izzatin 'alal kafir, dan mereka sangat daripada tegas untuk menghadapi musuh Islam, yaitu orang-orang kafir yang memusuhi daripada Islam. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad ada di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak pernah sekali-kali takut untuk daripada dihina atau dicelah oleh orang-orang kafir tersebut. Maka menjadi jelas kata Imam Abdul Haddad, sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna dia tidak akan mampu menahan dirinya ketika dia menyaksikan secara langsung orang berbuat mungkar ada di depannya, sampai dia ingin untuk merubahnya, atau yang dimana dia terhambat, yuhala, terdinding antara dia dan antara daripada orang yang melakukan perbuatan mungkar, sehingga tidak dapat daripada untuk mencegahnya. Jadi hadirin, salah satu sifat mukmin sejati itu ketika ada orang berbuat mungkar di depan kita, bukan ceritanya ya. Kalau cerita itu kada boleh kita mungkar. Misal tadi malam katanya fulan kayak ini, kemudian di pagi harinya kita memamai nahi mungkar, ini bukan aib namanya. Artinya ketika menyaksikan langsung di depan kita, ininya idza ra'a
minkum, jika kita melihat di depan. Kalau katanya ujarnya itu pada bisa diterima. Yang masalah itu menguji iman kita sesungguhnya ketika berada di depan orang yang berbuat mungkar secara langsung. Wa amal munafik, adapun orang yang munafik, wa man dha'afa imanuhu jiddan, yang mereka memiliki iman yang sangat lemah sekali. Idza ra'au munkaratan ta'allalu wa 'addalu anfusahum bi'adari raqiqati allati la taqumu biha hujjatun indallah wa inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada orang munafik yang imannya sangat lemah, yaitu mereka ketika melihat perbuatan munkar jelas-jelas ada di depan matanya, dia selalu beralasan dan memaklumi dirinya mereka dengan daripada alasan-alasan yang sangat lemah. Raqiqatin allati la taqumu biha hujjatun indallah wa inda rasulihi, yang dimana alasan tersebut tidak dibenarkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diterima itu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda hadirnya orang mukmin sejati sama orang munafik itu berbeda ketika melihat di depannya langsung orang berbuat munkar. Orang berbuat munkar. Kalau orang mukmin yang sejati dia tidak tahan melihatnya. Ini agama Allah dibuat mainan. Ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa daripada diginikan? Dia tidak terima dengan agama. Adapun orang munafik biasa-biasa saja. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi di depannya dia. Akan tetapi kata Imam Haddad, wa tarahum idza syutimu aw dhulimu bi syai'in bi amwalihim yaqumuna atamma qiyami wa yaghdabuna ashaddal ghadab. Akan tetapi orang yang munafik tadi ketika orang mencaci, orang mengganggu di dalam hartanya dia, seseorang yang mengganggu hartanya dia, maka dia akan daripada melawan dengan pasti, dengan marah yang sangat besar untuk daripada orang yang mengganggu hartanya. Wa man fa'ala ma'hum dzalika yukhasimunahu wa yusalimunahu zamanan tawil. Dan siapapun orang yang mengganggu hartanya mereka itu, maka pasti mereka akan melawan dan pasti mereka akan memutus daripada yaitu tali silaturahmi atau kerabat zaman al-tawilah dengan sepanjang masa. Ada pertempuran sampai berapa lawas. Kenapa? Sebab ganggu harta. Sebab adalah masalah-masalah yang itu. Wala yaf'aluna syai'an min dzalika ma'al musarrina 'ala dzulmi wal munkar. Akan tetapi mereka orang munafik itu kalau sama orang zalim, sama orang mungkar itu santai-santai saja. Ketika agama Allah ada dilanggar di depan matanya, dia santai-santai saja. Tapi kalau hartanya diganggu, luar biasa marahnya. Ini hadirin adalah daripada salah satu sifat munafik. Nauzubillah min dzalik. Al-mudayyi'ina li huquqillah ta'ala. Mereka dengan sengaja menginjak daripada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna al-mu'mina shadiqina 'ala aksi min dzalik. Adapun orang mukmin yang sejati itu kebalikan daripada yang tadi. Yaghdabuna lillah wa la yaghdabuna li anfusihim. Mereka itu marahnya, orang mukmin sejati ini marahnya karena Allah semata-mata. Untuk urusan pribadinya mereka tidak marah. Ketika pribadinya dicaci misal, atau dia dirugikan dengan dia daripada amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak marah. Wa yuqati'una man 'asallaha wa taraka amra.
dan mereka akan memutus daripada siapapun orang yang bermaksiat kepada Allah dan dia meninggalkan daripada perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tidak mau berkawan sama orang yang memaksiat dengan Allah. Kenapa? Ya, sebabnya dia ini dibenci sama Allah. Setelah kita tegur, setelah kita kasih tahu, setelah kita masih kadang masih, ya berarti dia bukan kawan saya. Kenapa sebabnya? Sebabnya daripada dia yaitu asallah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti kawan di sini bukan kemudian kita merasa sombong dan sebagainya, bukan. Akan tetapi menjaga jarak. Tahu daripada porsi masing-masing. Wa yusadiqunahu idza lam yaqbalul haqq, dan dia akan memusuhinya ketika dia sudah membangkang daripada kebenaran. Dikasih kebenaran, dengan kebenaran dia sudah melawan, maka dimusuhi. Wa yasbahuna wa yatajawazuna amman ma dhalamuhum aw syalamuhum, dan mereka akan memaafkan dan akan memaklumi daripada siapapun yang menzalimi diri mereka atau daripada yang mencaci mereka. Kenapa sebabnya? Sebabnya orang mukmin sejati yaitu mengikuti daripada uswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama itu pribadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan, bahkan mendoakan orang yang berbuat jelek kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau masalah agama dicaci, masalah agama direndahkan, maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri dengan daripada sangat marah dan wajahnya berubah kemerah-merahan, dan satu orang pun tidak ada yang bisa untuk menghentikan kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah daripada yang direndahkan, ketika agama daripada yang dicaci. Itu adalah sifat mukmin sejati yang diwarisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, perlu kita untuk daripada memilih daripada duduknya kita di mana dan sebagainya. Wantulu farqa ma baina fariqain. Maka lihatlah keduanya ini antara dua perbedaan ini, dua kelompok ini. Wa kunu ma'a ahsanihim fariqah, dan hendaknya kalian dengan firqah, kelompok yang sebaik-baiknya daripada kelompok wa akmamihim tariqah, yang paling kuat di dalam menjalankan itu tariqah agama daripada jalannya dia. Makanya setiap daripada kita Fatihah, baca Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah berilah hidayah daripada kami dengan bisa untuk berjalan ada di siratal mustaqim, itu jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Alladzina an'amta 'alaihim, yang dimana jalan itu telah Engkau beri nikmat daripada orang-orang yang Engkau beri nikmat, para anbiya, para sahabat, para ahli bait, para daripada aulia, para orang soleh, para wali. Mereka itu alladzina an'amta 'alaihim, yang Engkau kasih tahu jalannya untuk menuju kepada Engkau. Berikan aku daripada jalan tersebut. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau daripada sesatkan daripada di dalam jalannya. Itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab ada satu salafun saleh mengatakan, man jalasal akhyar hudiyal ma'arif wal asrar, wa man jalasal ashrar istahaqqal 'arab wal nar. Barang siapa orang yang duduknya bersama orang-orang yang baik,
maka dia akan mendapatkan daripada ma'rifat dan juga daripada sir rahasia. Dan barang siapa orang yang duduknya bersama daripada orang ahlu syar, orang-orang yang jelek, maka dia berhak untuk mendapatkan kehinaan dan juga daripada neraka. Alhamdulillah bin dzalik. Jadi kumpul tidak apa-apa. Semua orang kita kenal, tidak ada yang melarang. Akan tetapi kalau masalah teman, harus daripada kita pilih. Teman harus daripada kita pilih. Itu ada sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam salah sabdanya, "Adil mar'i la tas'al fas'al an qarini." Kalau kamu ingin menilai orang, kata Nabi, kalau kamu mau menilai orang, jangan kamu tanya siapa dia, bagaimana pribadinya, bagaimana kehidupannya, jangan tanya itu. Maka bagaimana? Lihatlah daripada teman-teman yang selalu bersama dia. Maka itulah daripada watak orang tersebut. Jadi dilihat kawannya, oh kawannya ini, oh kawannya daripada orang-orang yang soleh, berarti dia soleh. Jadi melihat sama kawannya, jangan tanya pribadinya. Sebab hadirin, itu adalah sangat yang penting untuk menjaga daripada berkhianat. Jadi apalagi daripada anak itu harus kita perhatikan siapa kawannya, itu paling pentingnya. Untuk daripada paling penting, jangan kena bilang anak saya ini pencinya tidak pernah lepas. Nanti ngomongnya gitu. Bukan penci yang membuat anak kita baik atau tidak, kawan yang paling penting pengaruh daripada untuk anak kita. Jangan ngomong sarungnya tidak pernah lepas anak saya, jangan lihat kawannya siapa. Oh kawannya baik, alhamdulillah. Oh kawannya tidak baik, kita keluarkan sedikit-sedikit bagaimana caranya untuk supaya dia dengan anak-anak yang atau orang-orang yang baik. Sebab sesuai, semuanya daripada sesuai. Tak boleh, jangan. Yang penting kita kan baik. Yang penting kan kita yang baik, itu jangan. Gak ada cerita riwayat orang yaitu yang sehat, orang yang kena penyakit terpapar kesehatan kan ada. Orang yang sakit terpapar kesehatan itu kan ada. Yang ada orang sehat terpapar daripada penyakit. Jadi jangan bilang yang penting baik, yang tidak. Meskipun orang itu jualan parfum tapi tempatnya di tempat sampah, ya bau sampah. Artinya sesuai dengan siapa dia akan berkawan. Kuda ya sama kuda, kucing sama kucing, tikus ya sama tikus. Kalau kucing kumpul sama tikus, ya di kartun itu kita lihat, ya kejaran-kejaran itu, kartun itu, ya kucing sama tikus. Artinya semua sesuai. Oh ini sesuai daripada semuanya. Dan terus bagaimana? Tidak boleh kumpul dengan orang jelek. Ya buat orang awam ya tidak boleh. Buat orang awam tidak boleh. Akan tetapi kalau orang yang jelek tadi asal ingin kumpul dengan daripada orang yang alim untuk taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka boleh. Kenapa? Sebabnya seperti kayak misal dokter. Dokter itu tahu apa resepnya dan dia akan mencegah daripada tertular, tahu virusnya ini dan dia bisa mengatasi. Nah, seorang alim seperti itu, kalau ada orang asal datang, orang jelek datang, dia bisa mengatasi. Oh ini sakitnya, oh ini obatnya, oh ini resepnya. Dokter tahu. Sebaliknya, kalau daripada sama-sama tidak tahu, bisa daripada terpapar penyakit tadi itu. Sebabnya kenapa? Sebabnya kita tidak tahu akar masalah, akar daripada yaitu penyakitnya ada di mana. Maka penting daripada kita menjaga yaitu daripada perkumpulan atau teman kita yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
di dalam hal ini di dalam surat Kahfi ayat 28, fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wa 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Artinya bersabarlah kamu, itu kumpul bersama orang-orang yang rabbahum yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadawati wa 'ashyi, dengan daripada siang dan malamnya, yuriduna wajha, yang tujuannya hanya ingin untuk daripada meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu palingkan kedua matamu atau pandanganmu daripada keindahan-keindahan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna, dan jangan kalian patuh, jangan kalian duduk, jangan kalian daripada untuk gabung daripada orang-orang yang kami lalaikan qalbahu, hatinya mereka, ad-dzikrina, daripada zikir kepada kami, wattaba'al hawa, dan mereka setiap harinya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, dan ini adalah perbuatan yang keluar daripada batas. Jadi hadirin, Allah sudah kasih peringatan sabar kita. Kenapa? Sebabnya kumpul sama orang yang soleh ini perlu kesabaran. Sebabnya kenapa? Sebabnya tidak daripada sesuai dengan hawa nafsu. Berbeda kalau kumpul sama ahli dunia, maka kita akan senang. Kenapa? Sebabnya sesuai dengan daripada nafsu. Nah, ini yang harus kita ingat. Harus daripada kita pikirkan. Contoh yang sangat sederhana daripada itu, baca HP sama baca Al-Quran. Kita betah baca HP, ini satu hal yang wajar. Ini satu hal yang umum. Kenapa? Sebabnya HP ini sesuai tujuan kita. Hawa nafsu kita ini sama HP. Lihat ini, lihat itu, macam-macam. Kalau Al-Quran bosan, kenapa? Ya sebabnya itu taat. Nah, itu ada perlawanan daripada nafsu. Nah, Allah katakan sabarlah kalian duduk sama orang-orang yang soleh, yang mereka itu duduknya mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan melihat daripada kesungguhan kita, dan kita akan diberikan daripada yaitu satu maunah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ista'inu billahi wasbiru. Saling menolonglah dengan Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah kalian. Innal arda lillahi yurisuha man yasha min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, dan Allah akan kehendaki bagi siapa saja daripada hamba-Nya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik untuk daripada orang-orang yang di dalam ketakwaan kita tidak usah bingung, tidak usah takut segala macam. Ada usah takut untuk dicaci kan, ada usah takut untuk dimaki, untuk dimusuhi. Selama tujuan kita adalah membela agama, tetap daripada kita akan terus daripada maju. Sebab Tuhan ini memiliki daripada langit dan bumi. Allah yang berkehendak, Allah yang memiliki. Adapun makhluk daripada yang sesama makhluk ini, mereka tidak akan bisa apa-apa kecuali Allah kehendaki. Selesai. Dengan pengenalan makrifat seperti itu kita kepada Allah, maka kita akan teguh membela daripada agama. Jadi ini sangat penting hadirnya. Kemudian kita bisa daripada mengamalkannya. Summa innal amra wal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajibun 'alal kifayah. Adapun perkara amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wajib kifayah. Wa fahaitsu qama bi bihil ba'du minal muslimina saqata harajun bi qiyamihim 'anil baqi. Sekiranya ada sesuatu daerah
yang mereka itu sebahagian daripada orang muslim menegakkan daripada amal ma'ruf nahi munkar, maka akan gugur daripada dosa orang daripada yang lainnya yang di daerah tersebut. Jadi ada salah satu yang tegur, selesai sudah, selesai. Akan tetapi waktu sawabu biqaimi nafaqat, akan tetapi pahalanya itu buat daripada orang yang turun saja, orang yang nahi munkar saja. Amal ma'ruf nahi munkar tidak dibagi rata oleh Allah daripada pahalanya. Siapa saja yang turun, siapa saja yang berperan amal ma'ruf nahi munkar. Wahai suqasaru, namun jika semuanya daripada tidak ada yang nahi munkar fi kullihim amma ismun, maka akan merata, akan menjadi umum daripada itu dosanya, wal haraj dan balasannya, kullu alimin bil munkar minhum, setiap orang yang mengetahui dengan perbuatan munkar daripada mereka, yastati'u izalatahu wa taghyiruhu bi yadin aw lisan, yang mereka sesungguhnya mampu menghilangkan daripada perbuatan munkar itu dengan daripada merubahnya dengan tangan atau dengan lisan. Tapi dia tidak mau. Asalnya bisa kalau dibuat kebijakan seperti ini, kalau dia nasihati, kalau dia daripada bertindak itu bisa. Tentunya dengan cara yang lemah lembut, dengan kebijakan, dengan macam itu bisa, tapi tidak mau. Ini yang bahaya. Akan tetapi kalau tidak ada yang mampu dengan daripada nasihat, kan ada yang mampu dengan daripada tangan, kan ada yang mampu, maka di sana tidak terdapat daripada dosa. Nabi SAW mengibaratkan seperti kapal. Amal ma'ruf ini seperti kapal. Kalau kita tinggal di satu daerah atau di satu lingkungan, kemudian di lingkungan ini itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti kapal, kita berlayar. Bagaimana sih sifatnya orang berlayar? Itu kata Nabi SAW, yang ada di atas dan ada yang di bawah, ini hendaknya mereka itu sinkron, yaitu saling berhubungan, artinya saling memahami antara satu dengan yang lain. Kalau mau ke WC atau ke hamam itu naik ke atas. Nah katanya kalau mau guling itu yang atas naik ke bawah, saling tolong menolong. Jangan nanti yang di bawah tidak sabar, mau ke WC kelamaan, kemudian mereka melubangi daripada kayu kapal sehingga dapat air. Maka itu akan membahayakan daripada satu kapal. Kenapa? Sebabnya kalau ada orang daripada yang ceroboh dengan satu orang yang melubangi kapal yang ada di bawah dengan tidak sabar, kemudian satu kapal ini kadang yang menegurnya dia dengan melubangi, maka bentar lagi satu kapal ini akan tenggelam dan akan musnah. Sebabnya kenapa? Sebabnya tidak ada yang menegur sama sekali. Tidak ada peduli sama sekali untuk keselamatan daripada masing-masing. Kan ada lagi sudah. Maka semua satu kapal ini saya akan daripada karam atau daripada tenggelam, yaitu ada di lautan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa meniru daripada jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Kita hidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW.